The Miracle of Enzyme, halaman 14, halaman kosong, lanjut ke halaman 15. Sambutan Menteri Kesehatan RI tahun 2004 sampai 2009. Enzim adalah istilah umum bagi katalis protein yang dibuat dalam sel makhluk hidup. Terdapat lebih dari 5.000 enzim vital yang dibuat sel tubuh. Selain tubuh juga membuat enzim yang berasal dari enzim makanan yang kita makan. Begitu banyak enzim karena masing-masing memiliki keunikan dan fungsi tersendiri. Contoh amilase yang terdapat dalam ludah berfungsi untuk mencerna karbohidrat. Selama ini kita mengenal 4 sehat 5 sempurna yang kemudian berkembang menjadi menu seimbang sebagai panduan diet untuk hidup sehat. Faktor enzim menjadikan kita selain hidup sehat juga hidup lebih lama. Lanjut ke halaman 16. Faktor enzim yang ditemukan oleh Dr. Hiromi Shinya diawali pengalaman pribadi yang terjadi pada keluarganya bahwa ketentuan diet umum belum tentu dapat diterapkan oleh semua orang. Metabolisme setiap orang yang berbeda menjadikan makanan tersebut bermanfaat bagi orang tersebut. Ketentuan Dr. Shinya melakukan riset selama 10 tahun memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Penyakit bukanlah kutukan Tuhan, melainkan akumulasi kebiasaan makan kita selama bertahun-tahun. Dengan menerapkan 7 kunci emas Dr. Shinya untuk hidup sehat yang menumbuhkan enzim dalam tubuh, kita tidak akan memerlukan dokter dan obat selama hidup. Saya sungguh menghargai upaya Mizan menerbitkan buku ini dalam bahasa Indonesia. Buku ini membuat paradigma baru tentang diet dan pola hidup sehat. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dr. Siti Fadilah Supari, SP.JK. Lanjut ke halaman 17. Sambutan. Ilmu berkembang secara dinamis. Perkembangan tersebut karena rasa ingin tahu ilmuwan atas masalah yang dihadapi. Pada saat melaksanakan praktik kedokteran selama 40 tahun dan melakukan kolonoskopi pada 300.000 orang, Dr. Hiromi Shinya, seorang ahli bedah dan gastroenterologi, telah memanfaatkan hasil pengamatannya menjadi suatu pemikiran cerdas dan menghasilkan paradigma baru dalam pengertian sehat dan sakit. Homeostasis adalah proses fisiologis amat penting yang terjadi pada kehidupan. Proses homeostasis seharusnya berjalan dengan seimbang antara faktor yang merusak dan memperbaiki. Apabila homeostasis terganggu, maka seseorang akan menjadi sakit. Salah satu bahan yang penting dalam peristiwa homeostatis adalah enzim. Sebelum enzim terdiferensiasi menjadi bahan yang mengatalis protein tentu, Dr. Shinya menyebut enzim pangkal. Dr. Shinya menyebut enzim ini sebagai enzim yang peranakannya sangat besar dalam mempertahankan kehidupan. Walau masih banyak teori, bukti-bukti klinis, hasil pengamatan Dr. Shinya menunjukkan bahwa apabila enzim ini
habis, maka hidup pun akan berakhir. Teori ini diperkuat oleh teori Dr. Howell. Kehidupan modern yang direfleksikan dengan mengkonsumsi bahan-bahan yang menguras persediaan enzim pangkal seperti alkohol, tembakau, obat-obatan, dan aneka bahan makanan akan mengakibatkan ketidakseimbangan homeostasis sehingga orang akan jatuh sakit. Mekanisme dan temuan-temuan pada endoskopi yang dilakukan oleh Dr. Sinya menyokong teori tersebut. Buku ini perlu dibaca dalam kaitannya dengan paradigma sehat atau sakit. Upaya tubuh untuk menjaga homeostasis akan menghindari manusia menjadi sakit. Demikian juga mengembalikan ketidakseimbangan homeostasis yang terjadi pada orang sakit akan memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit tersebut melalui kinerja enzim yang optimal. Untuk menghemat persediaan enzim pangkal, Dr. Sinya memberikan kunci emas agar manusia dapat menikmati hidup sehat dari Profesor Dr. Muhammad Amin, Dekan Fakultasi Kedokteran Universitas Airlangga. Demikian buku yang saya baca, lanjut ke halaman berikutnya nanti.